silakan. Kalau kami apa teks fiksi dan non fiksi itu kan? Teks fiksi adalah imajinasi, Bu. Kalau non fiksi adalah kenyataan. Oke, benar sekali. Bahwa teks fiksi adalah jenis tulisan yang berisi cerita rekaan atau imajinasi pengarang, di mana cerita fiksi tidak berdasarkan kejadian nyata, meskipun bisa terinspirasi oleh peristiwa kehidupan. Contohnya itu ada novel, cerpen, dongeng, dan drama. Adapun teks non fiksi adalah jenis tulisan yang berisi fakta. Nah, benar kata Rani tadi bahwa fakta yang diisi pada teks non fiksi ini ada data atau informasi nyata yang disampaikan secara objektif, di mana berbeda dengan teks fiksi yang bersifat imajinatif. Teks non fiksi ini dibuat berdasarkan kenyataan dan bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan atau pandangan tertentu kepada pembacanya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu unsur-unsur teks fiksi? Saya, Bu. Apa itu kita? Unsur teks fiksi ada tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, amanah, dan gaya bahasa, Bu. Ya, benar sekali. Nah, tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Nah, misalnya itu tema cinta, tema perjuangan, atau tema kehidupan. Adapun tokoh atau penokohan, di mana itu tokoh adalah karakter yang terlibat dalam cerita. Misalnya antagonis, protagonis, atau figuran. Selanjutnya itu ada penokohan, di mana cara pengarang menggambarkan sifat atau karakter tokoh. Nah, misalnya melalui dialog, tindakan, atau deskripsi langsung. Selanjutnya itu ada alur, di mana alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Selanjutnya adalah latar, di mana dia mengacu pada tempat, pada waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Misalnya, ketika teks fiksi itu menceritakan lingkungan dalam hewan-hewanan, di mana latarnya itu adalah hutan atau tempat wisata yang berpatokan pada hewan-hewan. Selanjutnya itu sudut pandang, di mana perspektif pengarang dalam menyampaikan cerita. Selanjutnya itu adalah amanat, di mana pesan moral atau pembelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Dan yang terakhir itu adalah gaya bahasa, cara pengarang atau penggunaan bahasa, termasuk pilihan kata, di mana majas atau ungkapan untuk memperindah cerita. Nah, ada unsur-unsur teks non fiksi, di mana itu ada judul, tema, tujuan penulisan, sumber data atau jenis atau jenisnya, di mana judul merupakan nama atau topik utama yang mencerminkan isi teks secara singkat dan jelas. Yang kedua itu ada tema yang merupakan inti dari teks non fiksi yang berisi informasi, analisis, atau penjelasan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga itu ada tujuan penulisan, di mana teks non fiksi memiliki tujuan yang jelas, seperti memberikan informasi, mendidik, menjelaskan, atau memengaruhi pembacanya. Yang keempat itu ada sumber data, yang mana yang digunakan dalam teks non fiksi harus disebutkan untuk mendukung keakuratan fakta dan datanya. Yang terakhir itu jenis pada teks non fiksi, baik itu jenisnya artikel, buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, tujuan teks fiksi itu ada 3. Yang pertama, menghibur, di mana menghibur ini memberikan kesenangan melalui cerita imajinasi yang menarik. Yang kedua itu menyampaikan pesan moral, di mana mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara tersirat melalui ceritanya. Yang terakhir itu menggugah emosi, di mana ketika kita membaca kita merasa terbawa dalam teks tersebut, dalam cerita tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan teks non fiksi, di mana juga ada 3 ya. Kalian lihat bahwa yang pertama itu memberikan informasi, menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan secara jelas dan objektif, di mana data yang disampaikan pada teks non fiksi ini harus jelas, harus sesuai dengan faktanya. Yang kedua, mengedukasikan, membantu pembaca memahami atau mempelajari sesuatu, di mana ketika kita baca jurnal kita tahu nih bahwa
bahwa bahwa data yang diambil itu fakta adanya, seperti itu. Yang ketiga itu mempengaruhi, meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat atau pandangan melalui argumen yang logis. Oke, di sini sebelumnya ibu akan bagikan tugas dua kelompok, di mana ibu akan bagikan yang pertama itu kelompok fiksi, yang kedua itu kelompok non fiksi. Tugasnya itu kalian harus mencari unsur-unsur pada teks yang akan ibu bagikan, di mana unsur itu yang tadi kita bahas. Terus setelah itu kalian diskusikan bersama kelompok, kemudian kalian paparkan ke depan. Ibu akan panggil satu persatu di antara kelompok kalian, oke? Ini untuk kelompok satu, kalian membahas terkait teks fiksi ya. Kalian baca dulu teksnya, kemudian kalian cari unsur-unsurnya, lalu kalian buat terkait diskusi per kelompok, oke? Terima kasih, sama-sama. Ini untuk teks non fiksi, di mana kalian harus baca dulu, terus pahami, kalian cari unsur-unsurnya, kemudian kalian tuliskan untuk bahan yang akan didiskusikan bersama. Terima kasih. Selanjutnya, ibu mau minta kalian untuk presentasikan ke depan satu orang satu kelompok ya. Ayo, siapa yang tampil? Sarah, Ibu. Saya Sarah. Dari sana, dari kelompok Rizka. Rizka coba maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya perwakilan dari kelompok 2. Uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival UU 2016. Festival UU merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka hari jadi Banyuwangi Harjaban ke-245 ini menunjukkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang becak kagum berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan asli telitikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraksif. Ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksanaan tugas PIT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Baramuda Festival UU 2016, tema ini sebagai pelambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan katanya. Festival pun mengikat keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian kremen yang menarik. Pembukaan Uyung menunjukkan tradisi sholat suku Madar. Tradisi sholat merupakan tradisi pernikahan khas warga Madar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya, Pawai menampilkan etnis Jawa Mataram yang membawakan kremen berjudul Tumpuk Taparejo yang mengisahkan
dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng yang keramet yang memisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kafeo. Etnis Bali menampilkan tradisi Melasati Bali Banyuwangen, juga tidak ketinggalan tradisi obong-obong yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga meriahkan acara dengan menampilkan band bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan Boronsai. Sebelumnya festival Puyung juga dimeriahkan oleh penampilan defil perwakilan beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari khas. Tes non fisik judulnya tentang menceritakan Puyung menyoroti keunikan dan keberagaman budaya Indonesia yang tercermin dalam festival Puyung 2015. Judul ini menarik perhatian pembaca untuk mengenal lebih jauh tentang budaya Indonesia yang beragam. Temanya tentang keberagaman budaya Indonesia yang ditunjukkan mulai kegiatan festival budaya seperti festival Puyung yang merupakan representasi tradisi lokal dan kekayaan budaya bangsa. Tujuannya itu tentang tes non fisik memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada pembaca, inspirasi pembaca untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya dan menggambarkan pentingnya festival budaya dalam membuat identitas nasional dan menarik wisatawan. Struktur tesnya, sumber datanya wawancara dengan panitia atau festival Puyung 2016 dan observasi langsung terhadap jalan acara. Analisisnya data dan fakta. Jenis datanya pengamatan langsung di festival, wawancara atau partisipasi dalam acara. Pesan moral atau pembelajaran itu keberagaman budaya Indonesia ada kekayaan yang harus dirayakan dan dilestarikan. Melalui festival budaya, masyarakat diajak untuk menghargai tradisi dan menjaga harmoni dan keberagaman. Budaya lokal dapat menjadi daya tarik wisata dan mendorong ekonomi masyarakat setempat. Tentang diskusi kami tentangnya pentingnya mengadakan festival budaya untuk melestarikan tradisi dan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Bagaimana keberagaman budaya bisa menjadi alat bersatu budaya bangsa, peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan kegiatan budaya seperti festival Puyung. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, tadi dari cerita dari teks non fiksi yang dibacakan oleh Rizka, kita ambil kesimpulan bahwa teks fiksi itu adalah cerita yang fakta adanya, di mana tadi adalah judulnya tentang apa tadi? Festival Puyung, di mana itu dia datang kepada festival itu, kemudian ia menceritakan kembali dengan fakta yang dia bawakan kepada penulis tadi, gitu ya. Selanjutnya kita akan dengarkan dari cerita fiksi dari kami. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan contoh teks fiksi yang berjudul Kisah Semut dan Belalang. Suatu hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lubangnya. Meski keringat membasahi tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian semut menjawab, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati kelaparan." Mendengar jawaban semut, belalang pun tertawa terbahak-bahak. "Kenapa repot sekali? Mungkin musim dingin kan masih lama." Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja keras dan ia mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara itu, sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Padahal saat musim dingin, persediaan makanan akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang punya cukup banyak makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan berbagi makanan dengannya.
lain. Alurnya yaitu semut bekerja keras mengumpulkan makanan saat musim panas, sementara belalang bermain dan bernyanyi tanpa peduli. Konfliknya yaitu musim dingin tiba, belalang tidak memiliki makanan, sementara semut menikmati hasil kerja kerasnya. Dan belalang kelaparan dan meminta bantuan kepada semut. Semut menegur belalang karena malas saat musim panas. Belalang menyadari kesalahannya dan berjanji untuk bekerja keras di masa depan. Karakter utamanya yaitu semut, rajin bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana. Belalang malas, ceroboh, tidak berpikir panjang, tetapi akhirnya belajar dari kesalahan. Pesan moralnya yaitu kisah ini mengajarkan pembaca untuk menghargai waktu, bekerja keras, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan. Nah, dari cerita fiksi ini kita bisa lihat bahwa cerita fiksi itu adalah cerita yang dari rekayasa seseorang penulis, di mana imajinasi yang dia tuliskan pada cerita tersebut, ya. Paham kan? Paham. Nah, jadi kesimpulannya adalah teks fiksi dan non fiksi adalah dua jenis karya tulis yang berbeda, di mana teks fiksi merupakan tulisan imajinatif yang dibuat berdasarkan kreativitas pengarangnya, sedangkan teks non fiksi adalah tulisan yang didasarkan pada fakta, data, dan kenyataannya. Nah, namun keduanya itu memiliki peran penting, di mana teks fiksi untuk menjelajahi dunia imajinasinya seseorang. Ketika kita membacanya, kita masuk ke dalam cerita tersebut. Kemudian di situ teks non fiksi untuk memperluas lagi wawasan dan pengetahuan nyata dari pembaca. Oke, sudah mengerti semua anak-anak? Sudah, Bu. Baik, ada yang ingin bertanya terkait unsur teks fiksi dan non fiksi atau terkait teks yang sudah dipaparkan oleh temannya? Ada? Tidak, Bu. Oke. Untuk materi kali ini, minggu ini kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum kita tutup dengan pembahasan ini, mari kita bangun dulu yuk, bareng-bareng berdiri. Kita belajar fokus dulu ya. Dari tadi kan udah paham semua. Nah, kalau ibu bilang pegang kepalanya, kalian pegang kepala. Kalau ibu bilang pegang telinga, kalian pegang telinga. Kalau ibu bilang kalian pegang hidung, kalian pegang hidung ya. Iya, betul. Oke. Pegang hidung. Cepat, gerakannya harus cepat ya, nggak boleh lama ya. Pegang mata. Sekali lagi ya, banyak yang nggak fokus. Jangan langsung balik nih tangannya kalau udah salah, diamin aja dulu, oke? Kalau yang salah, ibu suruh nyanyi ke depan satu orang. Ya. Pegang kuping. Sekali lagi ya, sekali lagi. Pegang mulut. Pegang tangan. Pegang mata. Ita punya siapa Ita, boleh? Ayo Ita, teman Ita. Kita punya apa? Coba ayo. Kan kita nggak fokus tadi. Coba ayo. Mau nyanyi, mau puisi, mau ngapain aja boleh. Sebelum kita tutup pembahasan kali ini. Boleh, apa aja boleh kok. Boleh, boleh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Ayo bareng-bareng yuk. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah
ada salah kata atau menyinggung kalian, mohon maaf. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.